Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Marmogerian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 27 Februari 2023, mengawali minggu ini dan juga minggu terakhir di bulan Februari. Dan seperti biasa, nanti kita mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat, alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, dimana hari ini transaksinya cukup menarik, 11,638 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang sangat besar, total 3,39 triliun. Cuman itu dominan di pasar nego ya. Pasar regulernya cuma 27 miliar, sedangkan pasar negonya baru ada net sell 3,36 triliun. Saya nggak tahu itu saham apa. Buat teman-teman yang sudah tahu mungkin bisa komen-komen aja. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada BBRI 100 miliar, BBCA 100 miliar juga, MDKA 60 miliar, Bank Mandiri 45 miliar, BRPT 15 miliar, Mayora 13 miliar, Alfamart 12 miliar, Ciputra 12 miliar, Goto 12 miliar, INDF 10 miliar, ESA 8 miliar, SMGR 7 miliar, Saratoga 6 miliar, Temas 5 miliar, Inco 4 miliar, Harum 4 miliar, Medco 3 miliar, MAPI 2 miliar, JSMR 2 miliar, HMSP 2 miliar, SMDR 1 miliar, dan Unit Tractor 1 miliar juga. Kita masuk langsung ke saham-saham yang jualan asing. Ada Telkom 50 miliar, Excel 36 miliar, BBNI 34 miliar, ADMR 29 miliar, Arto 22 miliar, ITMG 21 miliar, Akra 19 miliar, Astra 12 miliar, ICBP 12 miliar, Bukalapak 10 miliar, KLPF 9 miliar, Cimori 8 miliar, Adaro 7 miliar, CPRO 6 miliar, Unilever 5 miliar, BTPS 5 miliar, Mika 4 miliar, Tower 4 miliar, Energi 4 miliar, Pegas 3 miliar, Doit 1 miliar, SSIA 1 miliar, dan MNCN 160 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, dimana hari ini marketnya cukup bergejolak. Cuman satu hal yang menarik, transaksinya cukup besar ya. Walaupun kayaknya gede transaksi di nego, cuman kalau kita lihat transaksinya cukup menarik, sudah mulai besar di 11 triliun. Kalau kita lihat hari ini candlenya juga bagus, dimana walaupun sempat melemah tapi closingannya masih bagus ya, walaupun dipaksa dijambak di belakangan. Dan kalau kita melanjutkan konten kemarin, ada potensi saat ini sedang pembentukan higher low. Jadi ketika kita bahas 22 Februari ya, dan dia inside bar di 23 Februari, ini kan IHSG sudah breakout high. Artinya sebenarnya ada potensi market itu sudah breakout high, dan penurunan ini adalah pembentukan higher low. Jadi kira-kira low, high, higher low. Dan konfirmasinya adalah ketika market nanti berhasil breakout dari 6.880 seperti itu. Artinya apa? Kalau besok IHSG berhasil break 6.880, ada structure bullish pada time frame kecilnya, yang saya rasa target bisa mungkin sekitar sampai 6.900-an atau bahkan 6.920. Intinya ada upside kalau IHSG berhasil break 6.880. Cuman perlu diingat, kita sekarang sedang dalam posisi sideways, range 6.960 sampai 6.800. Dan bigger view pun kita juga sedang sideways juga ya, dari range 7.300 sampai 6.500. Jadi ya kira-kira seperti itu. Itulah kenapa pergerakan market agak kurang enak, karena memang dia sedang lesu dan dalam kondisi sideways. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area krusial tadi, support di 6.830 sampai 6.800, sedangkan resisten 1 di 6.880, resisten 2 di 6.900 sampai 6.920, dan resisten 3-nya di 6.920. Bakalan bagus kalau break 6.960, kalau enggak jebol 6.800. Baru di situ pergerakan bakal kuat lagi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke. Sebelum kita masuk ke saham-saham pilihan ya, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang kemarin sudah merasa mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2023. Invitasi akan dimulai malam ini. Jadi
malam ini akan mulai invitasi. Mungkin besok pagi bisa mulai cek email dan segera bergabung ke grup cuan-cuan saham bulan Maret, karena kita akan efektif berjalan di hari Rabu. Jadi invitasi mulai malam ini, nanti bisa bergabung entah malam ini atau besok. Nah, tanggal 1 kita sudah efektif berjalan grup Maret 2023. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualan asing dulu aja. Saya pengen bahas dari Excel. Alright, oke. Hari ini Excel turun, dia turun 4,82%. Candlenya solid, volumenya pun juga sangat besar. Agak disayangkan sebenarnya, di mana Excel sebenarnya kemarin ada view bullish ya. Bahkan menurut saya targetnya dia itu bisa 2750 sampai 3000. Kenapa? Ya karena dia baru aja breakout dari pattern falling wedge. Dia breakout dan kemarin dia mencoba membentuk higher low. Berhasil breakout juga, tapi sayang dia tidak berhasil higher high atau breakout dari 2440. Dan yang terbentuk malah sebuah lower high down lower low. Dan sekarang valid Excel sedang dalam fase retracement. Kalau kita tarik sebuah channel ya, downtrend channel, karena dia punya lower high dan juga punya lower low, maka kita bisa tarik sepertinya bentar lagi dia kena area swing low dan berpotensi bisa swing high seperti itu. Dan area retracementnya itu adalah di sini 2010, kita tarik sampai 2440. Nah, dan ini adalah beberapa area retracement dari si XL. Kalau besok ya berarti dia di sini pas 2160 sampai 2150 itu Fibonacci 0,618. Nah, kalau dia ada tanda-tanda reversal di 2160 sampai 2090 itu sebenarnya menarik karena ada potensi dia sedang membentuk yang namanya higher low atau low high higher low, dan konfirmasinya nanti ketika dia breakout higher high di 2440. Karena terakhir memang Excel ini sudah berhasil breakout dari falling wedge, tapi dia belum punya higher low dan higher high. Jadi ya saat ini sedang dalam proses pembentukan higher low seperti itu. Artinya apa? Saya rasa besok dia bisa dipantau 2160 tadi ya sampai 2000 sekian. Apakah ada perlawanan atau enggak? Kalau ada perlawanan itu menarik, tapi kalau tidak ada ya tunggu sampai ada perlawanan. Yang jelas area besok cukup menarik kalau mau cicil buy on weakness seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini terjadi distribusi yang besar, price actionnya jelek, dalamnya pun juga auto jelek ya. Nih, sellernya cuma 9, bahkan yang jumlahnya signifikan tuh cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan yang benar-benar signifikan cuma 3. Jadi ya, memang baru ada yang jualan. Amannya wait and see dulu, apakah besok ada perlawanan di area kuat atau tidak. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Excel, kita lanjut coba cek ADMR ya, yang dia terus beda arah sendiri dibandingkan yang lain. Sebenarnya as simple as ya, karena memang dia saham sedang dalam kondisi downtrend ya. Oke, kita bahas aja untuk si ADMR ini. Nah, oke. Hari ini ADMR turun, dia turun 5,02%, candlenya solid, volumenya cukup besar sebenarnya. Cuman dia kelihatan kecil karena beberapa kali kena rebalancing ya, jadi average volumenya jelek. Nah, ADMR saham fenomenal 2021, dia IPO dari Rp100 dan bahkan dia punya gap banyak loh di bawah. Jadi hati-hati aja, siapa tahu dia menutup gap. Cuman yang nggak ada yang tahu, ini kan gap semua ini. Dari 135 ya, dia IPO-nya kan di 100 rupiah. Langsung hari pertama arah di 35%, hari kedua juga arah. Terus banyak meninggalkan gap di bawah dan nggak tahu juga apakah mau ditutup atau enggak. Yang jelas terakhir dia puncak sampai di 3100 dan setelah itu dia memulai fase retracementnya nih ya, start lower high, lower low, dan sekarang sedang dalam kondisi downtrend seperti itu. Nah, terakhir ADMR juga bahkan sudah membentuk lower low baru ya di sini, di mana dia membentuk lower low. Dan sebenarnya kalau kita tarik dari swing low ke swing high untuk cari target lower low-nya si ADMR sampai 2050, dan sebentar lagi dia bakalan kena area targetnya atau di area 1275 sampai 1180. Sebenarnya ini area yang cukup menarik kalau menurut saya untuk si ADMR. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah target lower low. Yang kedua di sini area konsol dia sebelum bikin continuation. Dan yang ketiga volume konsolnya pun bagus ya ketika di sana.
Jadi ya ibaratkan kena average-nya market lagi lah, kira-kira seperti itu. Cuman ya belum ada yang tahu apakah dia bakal rebound atau enggak. Selain itu juga dia bakal kena gap di 1255. Jadi ya banyak support ketemu di sana. Tapi ya, perkara rebound itu biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Jadi ya itu untuk ADMR saat ini. Amannya sih sama ya. Saya pribadi jujur kurang suka style spekulatif buy. Saya lebih suka tunggu ketika retracement. Kalau enggak ya tunggu pantulan gitu. Setidaknya ada yang cover dulu baru saya ikutin gitu, bukan yang nahan. Karena ya pakai TA itu emang buat ngekor gitu, ngekor big player kan. Kita baca market, kalau bagus baru kita ikutin. Kira-kira itu esensi TA kalau menurut saya. Jadi ya amannya sih, tapi tergantung ke style masing-masing ya. Kalau teman-teman suka spekulatif buy, mungkin bisa cicil-cicil di area ini. Tapi kalau suka tunggu konfirmasi ya minimal 1 candle lah, baru pantau apakah dia membentuk sebuah reversal atau enggak. Yang jelas untuk sekarang saya rasa masih belum ada perlawanan ya. Candlenya masih solid juga, arah masih ke support di sekitar 1275 sampai 1180. Kalau jebol baru dia ke 835. Apakah bisa Mas? Ya saya rasa bisa juga. Ya, karena apa yang naiknya tinggi ya koreksinya juga bakalan dalam. Cuman yang jelas sekarang bakal kena support di 1180 sampai 1275. Kita lihat dalamnya pun juga auto distribusi ya. Nih. Big small dari beberapa broker-broker ini. Cuman satu hal yang menarik, KI-nya muncul walaupun nggak kelihatan ini dia retail atau smart money ya. Ini kan underwriternya ADMR. Tuh. Cukup menarik sebenarnya. Tinggal pantau di sini aja apakah ada respon atau enggak. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk ADMR. Kita lanjutkan, kita coba cek yang ada spread. Kita masuk ke yang dibeli asing aja deh. Kita bahas si MDKA yang hari ini berhasil rebound. Kemarin sudah kita bahas ya di YouTube ya. Kalau ada yang buy hari ini ya rezekilah. Oke. Hari ini MDKA berhasil naik. Dia naik 3,49%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat bagus sebenarnya. 2 kali rebound ini volumenya sudah menutup volume buangan ya tanggal 23 Februari. Dan dia sudah valid membentuk yang namanya Morning Star, which is itu adalah candlestick reversal. Terakhir kita bahas ketika MDKA jebol dari 4.500, dia membentuk sebuah lower high lower low dengan candle dan volume yang sangat besar. Dan dia bottom di area 4250, 4270, which is itu area Fibonacci 0,618-nya, yang artinya sudah kena area retracement, ditambah juga kena area uptrend line. Simpelnya gini, kira-kira ADMR sekarang sedang dalam uptrend line yang di sini. Nah, nih kira-kira posisi uptrend line si MDKA saat ini seperti ini. Nah, dia merespon yang ke sini karena retracementnya juga tarikan swing high dari sini, ya sampai sini. Terus dia kena 0,618-nya. Artinya apa? Nah, dia akan swing high kalau berhasil higher high ya, dengan target ke sini. Nah, sekitar 5.200 sampai 5.400. Cuman syaratnya adalah breakout dari 4950 seperti itu. Dan sebelum ke sana pun juga bakalan banyak resist karena di sini dia juga sudah membentuk lower high ya, yang artinya dia juga bisa ditarik Fibo-nya dari sini untuk pullback. Nah, dan saya untuk view kecil lebih suka tarikan yang ini, dan ini adalah beberapa beberapa resisten dari si MDKA. Terdekat 4470, lalu nextnya 4530 sampai 4600. Dan kalau menurut saya di sini cukup kuat ya, karena sebelumnya dia juga reversal di sini 4500 sampai 4600, ditambah volumenya pun juga besar juga seperti itu. Jadi ya mungkin gini, kalau teman-teman kemarin ada yang spekulatif buy ya di support, tinggal lihat apakah ada respon nggak di area ini 4500 sampai 4600. Kalau ada perlawanan, amannya bisa pasang trailing stop. Tapi kalau dia masih lanjut terus, nah tinggal lihat resisten selanjutnya di 4700 dan 4830. Kalau dia break yang 4730, besar potensinya ke 4830, baru retracementnya bisa dipantau seperti itu. Jadi untuk sekarang sih masih mindsetnya dead cat bounce dulu atau pullback dulu ya. Jadi tetap pasang TS kecuali ada konfirmasi lanjutan seperti itu. Untuk support masih cukup jauh di sekitar 4300 sampai 4250. Jadi kurang bagus juga kalau kejar atas. Amannya lebih ke arah yang punya barang wait and see dulu ketika kena area kuat tadi. Kita lihat dalamnya. Price action bagus,
akumnya pun juga auto bagus ya untuk hari ini. Dan kalau kita lihat ke belakang juga akumnya MDK ini sebenarnya cakep. Tinggal ya ikuti aja price actionnya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk MDKA, kita lanjut ke CTRA, perwakilan properti hari ini. Properti bagus-bagus juga, saham properti memang sudah bagus dari lama ya. Jadi ya sampai sekarang pun juga masih oke. Kita bahas CTRA yang spreadnya paling lebar. Oke, hari ini CTRA naik, dia naik 4,76%. Candlenya sih tidak terlalu solid, tapi volumenya terlihat menarik, dimana volumenya sangat besar. Nanti kita lihat dalamnya, dan ternyata dalamnya ganteng ya. Artinya volume besar hari ini adalah volume akumulasi, seperti itu. Oke, kita bahas price actionnya dulu, dimana CTRA ini dia kalau menurut saya lebih ke arah konsolidasi sih. Dari sini deh kita tariknya. Nah, dia lebih banyak di sini ya. Tuh, dimana dia membentuk downtrend lah kalau saya bilang, karena dia punya lower high lower low ya. Cuman memang di area 800 adalah area kuat bagi CTRA. Dua kali dia reversal di sini. Di sini dia ascending ya, lalu reversal, lalu di sini dia retest dua kali dan terus rebound. Dan sebenarnya saat ini CTRA sedang dalam posisi yang cukup menarik, karena dia sudah berpotensi membentuk yang namanya higher low ya. Tinggal konfirmasi aja maka dia akan masuk ke fase bullish. Maksudnya gimana mas? CTRA ini kan sebelumnya low, lower high, lower low, lower high. Nah, dia kan sudah tidak membentuk same low dan juga sudah tidak membentuk lower low. Yang terjadi adalah dia membentuk sebuah higher low, karena dia sampai 865 doang. Low, high, higher low. Nah, kalau dia sampai berhasil break high-nya di 1105, artinya CTRA akan memulai fase bullish, karena dia punya structure higher low dan higher high. Seperti itu. Cuman ya sebelum menuju ke sana banyak perlawanan atau resisten juga dari si CTRA, yang salah satunya masih kejedot hari ini, sebuah secondary downtrend ya. Nih kita sambungkan di yang sini, dia masih kena seperti itu. Tapi kalau yang kita lihat, saya rasa volumenya sih bagus ya untuk hari ini si CTRA. Jadi sebenarnya ada potensi untuk uji satu kali lagi kalau dia memang mau breakout seperti itu. Pattern yang terbentuk adalah bullish flag, dan kalau dia berhasil break, targetnya juga bagus. Cuma memang konfirmasinya adalah 1100 ya. Kalau dia break 1100 baru bagus. Untuk sekarang konfirmasi awal tuh kalau dia break 1020. Karena di sini adalah high atau strukturnya dia. Kalau dia mulai break 1020, dia sudah punya higher low higher high pertama. Low, high, higher low, higher high. Tuh, artinya kalau break 1020, CTRA cakep. Tapi kalau misalkan dia break dari 1120, dia bakal punya higher high pada structure yang lebih besar. Intinya upside-nya lebih panjang kalau dia break 1120. Jadi tinggal sesuaikan time frame dan juga strategi masing-masing. Yang jelas sektor properti saya rasa masih cakep, dan tinggal nunggu jalannya aja. Untuk support saya rasa belum terlalu jauh ya untuk CTRA ini. Saat ini masih di sini 960. Cuman yang PR adalah kalau dia tidak berhasil break dan dia malah jebol 920, maka dari itu artinya dia bakalan butuh swing low satu kali lagi, seperti itu. Jadi simpelnya, kesimpulannya, area krusial dari CTRA ini yang pertama ada di 960, itu support 1, lalu support 2-nya 930 sampai 920. Ya, sedangkan untuk resistnya itu di 1005 sampai 1020, baru setelah itu di area 1090 sampai 1120. Tinggal sesuaikan dengan time frame masing-masing. Kalau kita lihat dalamnya cakep hari ini akumulasinya, bahkan kalau kita track ke belakang pun juga masih bagus CTRA. Jadi so far so good, simpulannya dia konsolidasi disertai dengan akumulasi kalau berdasarkan indikator dari Stockbit seperti itu. Cukup menarik, bisa dipantau, dan yang penting sama, batasi resiko aja. Simpelnya pilih salah satu aja deh untuk saham-saham properti itu, karena saya rasa terlihat bagus. Oke, kita masuk ke yang merah-merah langsung. Breeze kemarin udah kita bahas ya, nggak usah kita update dulu. Saya pengen coba cek yang lain dulu aja. Excel tadi udah. Rokok akhirnya koreksi juga. Gak ada yang menarik nih yang merah-merah nih. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. UFO itu TA-nya bagus banget itu sebenarnya. Target bisa lumayan. Cuman saya nggak mau bahas di YouTube ya. Kebetulan saya juga beli. Wah, mah dikira pom-pom nih. Enggak, lupakan. Kita bahas apa ya? Yang hijau.
batu bara sebenarnya sudah dalam proses bagus ya, tapi pergerakannya belum signifikan. Saya bahas ini aja deh, perwakilan dari CPO, yaitu si TAPG ya. Walaupun dia cuma 2%, cuman saya rasa cukup menarik. By price action pun juga TAPG ini bagus dan sudah jadi menu di grup ya. Oke. Hari ini TAPG berhasil naik, dia naik 2,34%. Candlenya cukup solid dan volumenya juga cukup menarik sebenarnya kalau menurut saya. Terakhir kita bahas CPO itu ketika kita bahas LSIP ya, kalau nggak salah tanggal-tanggal pertengahan Februari lah. Itu udah kelihatan kalau dia mau jalan CPO ini, dan kelihatannya bukan katalis perusahaan tapi katalis sektoral. Jadi langsung price actionnya pada bagus semua, LSIP, Ali, Gusco, TAPG dan lain sebagainya. Dan ya langsung jadi menu di grup cuan-cuan saham. Dan saya rasa setup dari TAPG ini adalah pattern falling wedge, dimana kemarin dia sudah berhasil breakout dan sudah konfirmasi dan juga sudah higher high seperti itu. Jadi saya rasa TAPG sudah valid ya, karena kalau kita lihat dia sudah punya higher low dan juga sudah punya higher high seperti itu. Nah, simpelnya sekarang kita tinggal cek resisten aja dari Fibonacci ini, dan kita tarik dari atas sampai ke bawah. Itu adalah ini beberapa resisten dari TAPG. Hari ini terlihat dia masih merespon 660, dan kalau dia berhasil break dari 660 itu bagus, karena resisten selanjutnya adalah di 680. Baru setelah itu di 700 sampai 730, which is itu area pullback-nya ya. Jadi kalau sudah masuk 700 sampai 730 sudah mulai was-was. Tapi kalau dia berhasil break 730 baru dia uji 770. Yang bagus adalah kalau dia break 770, karena dia bahkan mulai fase bullish, memiliki sebuah higher low higher high pada structure yang lebih besar. Kalau kita zoom out untuk mengetahui pergerakan dari TAPG, sebenarnya ini saham sideways TAPG ini, karena dia cenderung punya same low dan cenderung punya same high. Bahkan target higher high-nya pun juga dekat area same high-nya ya. Jadi saya rasa ada potensi juga sebenarnya dia sampai 845 sampai 895. Cuman memang dibutuhkan konfirmasi ketika TAPG breakout 770 seperti itu. Jadi ya ini lebih ke view menengah dan jangka panjang. Kalau view pendeknya sih amannya gunakan resist ini dulu aja. 660, 680, 700, 730. Harusnya 730 bisa kena karena dia juga mulai wedge-nya di sana ya, falling wedge. Jadi cukup menarik. Yang jelas batasi resiko aja. Untuk support sekarang ada di 645 sampai 630 kalau menurut saya untuk TAPG. Dan kalau punya average bagus mungkin bisa hold, tinggal perhatikan resist tadi untuk upside ke atas. So far juga CPO mirip sama properti, ini sektoral ya, bukan satu saham dua saham doang. Jadi pergerakannya cukup menarik untuk dikolek sahamnya ke portofolio. Kita lihat dalamnya, satu yang kurang bagus adalah dari sudut pandang akumulasi distribusinya. Berdasarkan indikator Stockbit tidak terlihat akumulasi yang signifikan. Hari ini pun juga netral, jadi mungkin amannya lebih ikuti price actionnya aja, seperti itu. Momentum juga menguat, volume juga menguat, so far so good, tinggal ikuti price actionnya. Oke, itu dulu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.